Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan para santo santa, misalnya Fransiskus Assisi, Ignatius dari Loyola, Santo Agustinus, dan banyak santo santa yang lain, mereka juga berasal dari orang-orang berdosa. Mereka pernah terpuruk mengalami kejatuhan dalam kehidupannya, tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, mereka memilih untuk meninggalkan manusia yang lama, kehidupan mereka yang lama, dan memilih Tuhan, dan akhirnya mereka pun dipertobatkan, dikuduskan, dan pada akhirnya mereka pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar pertobatan kerajaan Allah kepada siapapun sepanjang hidup mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga kita melihat dan kita mendengar dan kita membaca bagaimana Yesus juga memilih para muridnya, para rasul. Para rasul bukanlah orang-orang hebat, para rasul bukan orang terpelajar, para rasul juga bukan orang suci. Mereka dari orang-orang kalangan biasa, mereka bekerja dengan luar biasa, mereka seorang nelayan yang bekerja keras, yang bekerja kasar, tetapi Tuhan panggil mereka, Tuhan pertobatkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan pada saatnya mereka pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar pertobatan kerajaan Allah kepada siapapun yang berjumpa dengan mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada sejarah keselamatan bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus itu diutus hanya untuk kepada orang-orang Israel saja. Tetapi sayangnya orang-orang Israel pada zaman Yesus tidaklah menerima Yesus sebagai sang juru selamat Mesias, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus, dan akhirnya apa yang terjadi? Keselamatan itu yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada bangsa pilihan kedua. Nah, siapa bangsa pilihan kedua? Bangsa pilihan kedua adalah para pengikut Yesus yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti apa? Bangsa pilihan kedua adalah kita semua. Tetapi kita ingat, sebagai bangsa pilihan kedua, Tuhan juga menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan. Bukan saja hanya menghafal ayat-ayat emas, tapi kita diminta untuk menjadi Injil yang hidup, yaitu melaksanakan atau pelaksana kabar sukacita, pelaksana dari sabda Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Anda merasa bahwa Anda sangat berdosa, tidak berdaya, tidak pantas di hadapan Tuhan, Anda adalah target utama dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengutus banyak orang untuk menyelamatkan Anda, untuk mengingatkan Anda, untuk membawa Anda kembali kepada Tuhan. Tetapi semua pilihan di tanganmu. Ketika ada yang mengajakmu untuk kembali kepada Tuhan Yesus, terimalah dia, sebab Tuhan sudah datang melalui orang yang diutus kepadamu. Terimalah dia, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan manusia lamamu, dan pilihlah Tuhan Yesus, maka engkau pun akan dipulihkan, engkau akan dikuduskan, engkau akan disucikan, dan saatnya kelak engkau pun akan diutus untuk menyelamatkan sebagai duta-duta keselamatan, duta-duta pertobatan kepada orang-orang yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui sakramen-sakramen gereja kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita dimurnikan, dan saatnya sudah ketika dibersihkan, sudah saatnya kita pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita pertobatan kerajaan Allah kepada siapapun. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.